Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya lanjutkan untuk menjawab soal nomor 4. Ini saya lanjutkan gimana itu soalnya. Buatlah program untuk menghitung banyak bilangan negatif dan positif pada suatu deret. Ini adalah programnya, yaitu ada inputnya string, using space std, integer man. Dan ini adalah deklarasi M, N, I itu bertipe integer dan jum N ini untuk jumlah negatif itu diinisialisasikan pertama itu 0 dan untuk positif itu diinisialisasikan yang pertama itu 0. Nah, ini bertipe integer. Lalu itu ada cout masukkan jumlah deret, di mana menggunakan memasukkan jumlah deret yang disimpan di variabel n. Lalu masuk ke perulangan for, yaitu di mana i sama dengan 0, i dicek apakah kurang dari n, lalu i plus plus. Lalu cout deret ke i plus 1. Jadi di sini akan deret ke i plus 1. Misal i-nya tadi 0, jadi 0 tambah 1 sama 1. Jadi deret ke 1. Dan pengguna akan memasukkan deret yang ke 1 tersebut yang disimpan di variabel n. Ini cout deret ke 1, jadi disimpan di variabel m. Terus dicek apakah m tadi yang kita masukkan kurang dari 0. Jika m yang kita masukkan tadi kurang dari 0, maka dia akan lanjut ke jum n plus plus. Nah, jika dia tidak memenuhi, maka dia ke else if, yaitu dimana m lebih besar dari 0 itu akan jum plus plus. Nah, setelah selesai maka cout banyak bilangan negatif itu jum n, banyak bilangan positif itu jum p. Ini adalah prosedurnya yang dimana itu var n, n, i, jum n sama dengan 0, jum p sama dengan 0. Itu bertipe integer. Terus begin read n, begin for, maka for i dimulai dari 0 to n, right dari ke i plus 1, read m, i plus plus, begin if m kurang dari 0, maka jum n plus plus, else if m lebih besar dari 0, maka jum plus plus, and if dan and for, lalu write jum n, write jum p, dan n. Nah, di sini ada penjelasan running programnya. Nah, yang pertama itu kita mulai. Nah, di sini kita memasukkan jumlah n-nya itu 6. Lalu program akan menjalankan perulangan for yang dimana dimulai dari i-nya itu sama dengan 0 sampai n yang diinputkan sampai n 6. Nah, yang ini adalah i sama dengan 0. Dicek apakah 0 kurang dari 6, true, maka cetak kalimat deret ke, karena if deret ke ini. Misalnya cetak deret ke, nah ini deret ke, ini kan i-nya kan 0, jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi deret ke 1 dan pengguna memasukkan deret ke 1 yang disimpan di variabel m. Misal pengguna memasukkan 2 di sini. Nah, jadi deret ke 1 itu ada 2. Setelah variabel m diisi, maka program akan memeriksa kondisi if dan else. Nah, if dan else, misal if-nya tadi, m-nya tadi kan 2. 2 kurang dari 0. Dan tidak memenuhi, tetap false. Lalu dia lanjut ke else if 2 lebih besar dari 0, maka true. Maka jum p-nya tadi bertambah. Jum p yang semulanya dari 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Lalu i plus plus, i-nya tadi kan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Baik, saya lanjutkan.
Nah, I-nya kan tadi sama dengan 1. Jadi, I sama dengan 1 itu dicek apakah I-nya kurang dari 6. Jika ternyata true, maka cetak kalimat deret ke. Nah, tadi kan deret ke 1 nih. Nah, jadi I-nya kan sekarang 1. Jadi, 1 ditambah 1 itu 2. Jadi, deret kedua dan pengguna memasukkan angka. Nah, deret kedua yang disimpan di variabel M. Nah, di sini pengguna memasukkan deret kedua itu dengan angka 9. Setelah variabel M-nya diisi, maka program akan memeriksa kondisi ini. Di mana kan 9 kurang dari 0. If 9 kurang dari 0 itu tidak memenuhi, maka dia menjalankan else if, di mana 9 lebih besar dari 0, maka jump plus plus atau jump plus plus, di mana jump plus plusnya tadi bertambah 1, yang jump p-nya tadi itu 1, maka 1 ditambah 1 itu 2, jadi jump p-nya sekarang menyimpan data 2. Lalu I-nya plus plus. I-nya tadi kan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dicek apa I sama dengan 2, dicek apakah 2 kurang dari 6. True. Maka cetak kalimat I-nya kan 2. Jadi kalimatnya deretnya kan jadi ditambah 1, di mana 2 tambah 1 itu 3. Jadi deret ketiga dan menjadi deret ketiga. Dan pengguna memasukkan angka ketiga ke deret ketiga yang disimpan di variabel M, di mana pengguna di sini memasukkan min 2. Setelah variabel M diisi, maka program akan memeriksa kondisi if dan else if. Nah, di sini if min 2 kurang dari 0. Benar, true. Maka jump N-nya ini dijalankan, jump N plus plusnya dijalankan, yang dimana jump N pertama itu sama dengan 0, ditambah 1 itu sama dengan 1. Jadi jump N-nya sekarang menyimpan data 1. Lalu I plus plus, I-nya kan 2, ditambah 1 sama dengan 3. Dicek apakah I sama dengan 3, apakah 3 kurang dari 6. True, maka cetak kalimat deret ke I plus 1, I-nya kan 3, jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi deret keempat dan pengguna memasukkan angka ke, ini maksudnya keempat. Deret keempat itu yang disimpan di variabel N adalah pengguna memasukkan 8. Setelah M-nya diisi, setelah pengguna memasukkan angkanya, maka program memeriksa M-nya, apakah M-nya itu kurang dari atau lebih dari. Nah, ternyata 8, M-nya kan 8, jadi 8 kurang dari 0, itu false, maka else if 8 lebih besar dari 0, benar, true. Jump P sama dengan jump P yang terakhir itu kan 2, jadi jump P yang terakhir itu kan 2, jadi jump 2 ditambah 1 sama dengan 3, I plus plus 3 tambah 1 sama dengan 4, I sama dengan 4, apakah 4 kurang dari 6? True, maka cetak deret ke I plus 1, I-nya kan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5, jadi deret kelima dan pengguna memasukkan angka ke deret 5 yang disimpan di variabel M dengan min 1. Setelah variabel M diisi, maka program akan memeriksa kondisi if dan else if, ini else if, di mana if M-nya kan min 1, jadi min 1 kurang dari 0 itu true, maka jump N-nya bertambah, di mana jump N yang terakhir itu 1, jadi 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi jump N-nya itu sekarang menyimpan data 2. I plus plus, I terakhir 4, kan I-nya 4. Nah, jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. I sama dengan 5, 5 kurang dari 6, dicek apakah kurang dari 6, true, maka cetak kalimat deret ke I plus 1, I-nya kan 5, jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi deret ke-6 dan pengguna di deret ke-6 pengguna memasukkan variabel, memasukkan angka 3, di mana
Setelah pengguna memasukkan angka 3, maka dicek apakah angka 3 tersebut lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, dicek 3 kurang dari 0 itu false. Lalu masuk ke else if 3 lebih besar dari 0, true. Maka jump-nya bertambah. Jump-nya tadi kan 3, jadi 3 tambah 1 itu 4. Jadi I plus plus sama dengan I terakhir kan 5, ditambah 1 jadi 6. I sama dengan 6. 6 kurang dari 6 itu false. Keluar dari perulangan for, lalu dia masuk ke cout banyak bilangan negatif jump n. Nah, jump n-nya tadi kan terakhir 2. Jadi jump n-nya 2 dan untuk jump p-nya itu jump p terakhir itu jump p terakhir itu 4. Nah, jadi jump n-nya 2, jump p-nya 4. Lalu program selesai. Nah, ini adalah outputannya. Dan di sini ada flowchart. Dimana start, n ini adalah untuk kita memasukkan jumlah deretnya. I ini perulangan for I sama 0 to n. Jika dia benar, maka masukkan M. Lalu dicek apakah M-nya kurang dari 0 atau lebih dari 0. Jika dia benar M kurang dari 0, maka jump N plus plus, lalu ke I plus plus. Melakukan perulangan. Jika M-nya tadi lebih besar dari 0, maka dia jump plus plus, lalu I plus plus, dan melakukan perulangan. Jika perulangannya I-nya sudah mencapai N, dan bernilai false, maka dia akan mencetak jump N dan jump P. Dan program selesai. Baik, itu saja yang mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika ada yang salah, saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.